Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Alamul Jinni Wasyayatin tentang alam jin dan alam syaitan, di halaman 95 beliau menceritakan ada seseorang yang mendapatkan uang dirham dari jin. Wa kana akhyanan ta'tihil jinnu bidarahim. Beberapa waktu orang itu didatangi jin dengan membawakan uang dirham, wa ta'amin, dan membawakan makanan, tasriquhu binan nas, yang makanan itu dicuri dari manusia. Bahkan sebagian orang meminta dari syaitan buah tin, kemudian buah tin itu dicurikan dari buah tin orang lain. Ini terjadi. Kemudian juga terjadi seorang alim, wa yuzkaru an akhar, disebutkan dari orang lain, annahu kana mustakhilan bil ilmi, yang orang lain itu sibuk dengan ilmu. Maka dia didatangi oleh setan, dan setan mengatakan, nahnu nusqitu ankas salat, kami gugurkan darimu salat, kamu siap meninggalkan salat, wa nukhdiru laka ma turid, dan kami akan menghadirkan untukmu apa yang kamu inginkan, kata setan, asal meninggalkan salat. Maka setan itu datang membawakan manisan, membawakan buah-buahan. Tapi alhamdulillah, orang yang berilmu itu akhirnya bertobat di tangan seorang yang arif billah, bertobat dan kemudian mengembalikan harga buah, harga manisan yang dicuri, dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi sudah ada pencurian dengan energi setan, energi jin yang syaitan. Ada satu buku tentang pesugihan, karya Budi Sulistyo, sebuah buku tentang pesugihan dan bagaimana menjadi kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 42, di antara syaitan yang dijadikan alat untuk pesugihan, mendatangkan rezeki curian, ialah tuyul. Tuyul seperti anak kecil berusia antara 3 sampai 4 tahun dengan tinggi kurang lebih 50 sampai 60 cm. Itu dalam buku tentang pesugihan karya Budi Sulistyo. Jadi memang ada pencurian dengan mistik bertenaga syaitan dari jenis jin.
seperti yang disampaikan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dan dalam buku Pesugihan Budi Sulistyo. Bagaimana cara menghadapi gangguan syaitan, jin, tuyul, gundul untuk mengamankan harta dari gangguan mereka. Di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra karya Kamaluddin Ad-Dabiri atau Ad-Dumairi jilid 1 halaman 249, yaitu untuk mengamankan rumah dari gangguan setan jin ialah dengan adanya sitrun, buah sitrun. Dalam bahasa Arabnya al-utruj, buah sitrun. Karena ada seorang ulama bernama Ali bin Hasan ibn Hasan Asy-Syafi'i, itu banyak didatangi oleh para jin yang mengaji Al-Quran pada Syekh Ali bin Hasan ibn Hasan Asy-Syafi'i. Suatu ketika, 1 minggu mereka tidak hadir. Maka setelah mereka hadir, para jin itu hadir, ditanya oleh Syekh Ali bin Hasan, kenapa kalian para jin 1 minggu tidak mengaji Al-Quran ke sini? Para jin itu menjawab, kana fi baitika syai'un minal utruj. Wahai kiai, karena di rumahmu ada buah sitrun. Wa inna la nadkhulu baitan, dan kita para jin tidak mau masuk rumah yang di dalam rumah itu ada buah sitrun. Ini pertama. Yang kedua, sebagai penangkal supaya mengamankan harta benda dari gangguan sugian-sugian bertenaga mistik setan jin, ialah dengan menulis huruf-huruf hijaiyah yang menjadi awal surat-surat Al-Quran, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, Yasin, Toha, dan sebagainya. Itu ditulis huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka awal surat. Ini temuan seorang ulama besar, Al-Qiyal Harasi, sahabat Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi jilid 1. Beliau sahabatnya Imam Ghazali, Al-Qiyal Harasi, apabila beliau itu perjalanan menaiki suatu kendaraan, beliau tidak lupa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka awal-awal surat Al-Quran. Dan beliau mengatakan, tidaklah huruf-huruf hijaiyah sebagai pembuka awal surat dijadikan di satu tempat, au kutiba fi syai'in, atau ditulis di dalam sesuatu benda, illa khufidha taliha,
maka yang membacanya huruf itu dilindungi oleh Allah. Wa maluhu, hartanya dilindungi oleh Allah. Wa amina fi nafsihi, dan dirinya aman minat talafi, dari kerusakan, wal gharaqi, dan tenggelam. Jadi tempat penyimpanan uang diberikan kertas yang bertuliskan huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal-awal surat Al-Quran. Itu resep Al-Qiyal Harasi, diceritakan oleh Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang ketiga, menghadapi tuyul, sugian dengan tenaga mistik syaitan, jin syaitan, yaitu dengan energi ayat kursi. Diceritakan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Hadis Sahih Ibn Hibban di jilid 2 hadis nomor 781, diceritakan bahwa Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi SAW, punya tempat penyimpanan korma. Beliau punya tempat untuk menyimpan korma. Beliau jaga, beliau rawat, beliau pelihara. Tapi alangkah terkejutnya beliau itu karena korma yang disimpan itu berkurang, hilang. Ternyata ada jin yang mengganggu. Kahayatil ghulam, jinnya itu seperti bentuk anak kecil, al-mukhtalim, yang baru balik, baru dewasa. Ternyata ada yang mengganggu, dicuri oleh jin, bentuknya seperti anak kecil laki-laki yang baru balik, baru dewasa. Ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, apakah kamu itu jin atau manusia? Dia jawab, aku jin. Maka jin itu mengulungkan tangan kepada Ubay bin Ka'ab. Begitu disentuh oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tangan jin itu seperti kaki anjing dan bulu anjing. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Famal ladzi yahrizuna minkum?" Wahai jin, apa yang bisa menjaga kami dari gangguanmu? Jin itu menjawab, hadhil ayah, ayatul kursi. Ayat ini yaitu ayat kursi. Ini jin cerita tentang kelemahannya sendiri, dan akhirnya Ubay bin Ka'ab menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sadaqal habis, jin tadi itu jahat, jelek, buruk, pencuri, tetapi dia benar apa yang dikatakan bahwa untuk menjaga harta benda, menjaga manusia dari gangguan jin, menjaga harta benda dari gangguan kekuatan mistik setan jin, yaitu dengan ayat kursi. Benar apa yang dikatakan setan jin tadi, bahwa kekuatan ayat kursi itu sebagai senjata, sebagai pelindung. Yang keempat, untuk menghadapi sugian, kekuatan mistik,
tuyul, gundul, dan lain sebagainya ialah dengan kekuatan surat Al-Baqarah. Di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Syarah Nawawi, hadis Muslim, Sahih Muslim, Syarah Nawawi, hadis nomor 1821 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu sekalian menjadikan rumah kamu sekalian seperti kuburan. Tidak pernah berkumandang ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah dipakai untuk ibadah. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah SAW, yanfiru, pergi, meninggalkan. Satu riwayat di dalam Syarah Nawawi, yafirru, lari. Kata Imam Nawawi, wakilahuma sahih. Riwayat yanfiru, setan itu berangkat, pergi, meninggalkan, sahih. Riwayat yafirru, setan itu lari, juga sahih. Minal baiti, dari rumah, alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Yaitu yang keempat ialah dengan melanggengkan, rajin membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah, untuk menjaga harta benda, menjaga manusia, menjaga rumah dari gangguan kekuatan mistik syaitan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.